Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Dan pada saat ini kami sedang berada di Kriya Pasulukan Sumedang, Jawa Barat. Dan seperti biasa, kami di sini akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu apakah arti iman dan apakah arti dari takwa. Mungkin sebagian umum banyak orang mengartikan bahwa iman itu hanya sebatas keyakinan atau kepercayaan saja mungkin ya. Begitupun takwa. Takwa banyak yang mengetahui bahwa takwa itu hanya sebatas kita menjalankan perintah ibadah secara syariatnya saja. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail mungkin ya dari apa sih arti iman dan apa arti takwa gitu di menurut perspektif atau pandangan dari tarekat. Nah, mungkin di sini ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu. Silahkan, dari siapa dulu? Silakan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya berkaitan dengan judul yang akan kita bahas ini, apa itu iman, apa itu takwa. Kita di sini berbicara iman dan takwa dari sudut pandang tasawuf, yang mana kita merupakan pengikut aliran tarekat. Sebagaimana saya sering sampaikan bahwa tasawuf itu metode praktisnya itu ada di dalam tarekat, disebut tarekat. Nah, sehingga kita juga punya pandangan khusus, mungkin yang tidak umum di antara orang-orang mengenai iman dan takwa. Iman dalam pandangan kami bahwa iman itu sesuai dalam Asyura 52, kamu tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Jadi jelas bahwa kita itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita itu tidak tahu apa itu iman, apa itu takwa. Kalau orang-orang syariat atau fikih biasanya kan menyebut iman percaya. Kelasnya berbeda kalau menurut saya. Saya percaya kepada istri saya, dia orangnya gini, kiasnya seperti itu. Apakah itu setara dengan iman kepada Tuhan? Levelnya apakah itu sejajar? Gitu. Dan ternyata Tuhan sendiri sudah menjanjikan bahwa kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Quran. Dan kami jadikan nur, lalu kami pilih siapa yang kami kehendaki. Sehingga orang yang bakal sampai ke tingkat iman itu orang yang dipilih dan dikehendaki. Di mana dalam praktisi tarekat, dalam praktek tarekat, untuk kita mendapatkan nur iman itu perlu dilakukan baiat. Kiasnya seperti Nabi Muhammad dibelah dadanya, disucikan jiwanya. Kita disucikan dulu jiwanya, ditanamkan nur iman dan nur Quran. Barulah di situ kita mencapai tingkat iman. Nah, dari iman itu ada peluang apakah naik ke takwa atau turun ke murtad. Jadi gak jadi jaminan setelah dibaiat itu akan langsung jadi orang bertakwa, jauh sekali. Makanya setelah dibaiat di sini, si jemaah itu akan diberikan kurikulum, materi-materi sesuai tingkatannya. Pada saat baiat dikasih PR lah gitu dari
tempat tarekat ini. Itu merupakan sistem yang harus dilalui gitu. Dilalui secara bertahap seperti wirid sendiri, wirid jemaah, suluk, bakti gitu kan. Nah, itu harus dilalui. Pada saat kita melaluinya, kita perlu adaptasi di sana, menyesuaikan. Seolah-olah misalkan kita hidup di alam bebas kayak gini, tiba-tiba kita masuk ke dalam alam air gitu. Nah, kita perlu adaptasi lagi. Untuk bisa selamat dari adaptasinya, kita harus mengikuti pembimbingnya. Karena pembimbingnya sudah tahu medannya gitu. Sudah tahu apa yang akan terjadinya, masalah-masalah yang akan terjadinya sudah tahu. Makanya kita harus mengikuti arahan dari pembimbing tersebut. Kalau kita menjalankan sistemnya disertai dengan mengikuti arahan dari pembimbing, insya Allah kita berizki naik ke makom takwa. Nah, bentuk dari takwa tersebut di dalam tarekat ini bisa jadi dengan kita berbakti, berkorban, ubudiyah gitu kan, membangun, mencangkul, itu salah satu bentuk takwanya, salah satu bentuknya, tapi banyak, luas takwa itu. Cuman bentuk takwanya kita melakukan pengorbanan, persembahan yang buahnya nanti kita akan dimenangkan. Bukan menang secara syariat saja, bukan. Yang paling utama adalah menang melawan diri sendiri. Kita dimenangkan atas diri kita sendiri. Kan yang paling berat itu melawan diri. Kalau kalah melawan diri, kecewanya kan bukan main. Ada yang orang sampai gantung diri gara-gara gak terima. Dirinya gak terima dengan realita. Gak ada ridho dalam dirinya gitu. Akhirnya udahlah, mending bunuh diri aja gitu kan. Nah, itu ciri-ciri orang yang kalah melawan dirinya. Ya, kita juga di sini bisa menang karena dimenangkan. Nah, untuk bisa menang karena dimenangkan ada adaptasinya, ada sistemnya. Sehingga turunlah pertolongan kepada kita. Sehingga di sini kita murni menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Makanya di sini kita diajarkan cara menyembah Tuhan itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu caranya menyembah, kita sholat, bisa sholatnya. Sholat kita ada kiblatnya. Berbeda dengan orang yang gak kenal dengan Tuhan. Pada saat sholat ya Tuhan dirinya yang keluar. Anak istri, pekerjaan, misalkan harta benda. Nah, di sini tuh dilatih supaya kita tidak mencintai itu. Bukan kita meninggalkan itu, bukan. Tapi kita tidak menuhankan itu. Jadi kembali lagi bahwa iman itu nur, kitab juga nur. Pada saat dibaiat kita ditanamkan nur iman dan nur Quran, dan akan bertambah nur kitab kita itu apabila kita senantiasa menjolok rahmat dan ridhonya. Kita akan dipahamkan, kita akan ditambah kesadaran baru gitu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kita percaya saja ya. Betul, Ya. kalau kita hanya sekedar percaya berdasarkan akal logika kita, begitu kita tidur hilang iman kita. Apalagi pingsan, apalagi mati. Ya. Makanya mau ustadz, ajengan, anak kecil, orang gila, begitu mereka tidur semuanya hilang imannya. Ya. Karena tidak ditanamkan nur iman dan nur Quran ke dalam dadanya gitu kan. Disinilah adaptasinya setelah kita ditanamkan nur iman dan nur Quran. Karena syaratnya pada saat kita ditanamkan nur iman dan nur Quran, syaratnya apa? Kita mutu qoblanta mutu, mati dulu sebelum kita mati. Kita mati secara hakikat gitu. Sehingga akhirat yang seharusnya nanti kekal terkonversi sekarang karena kita sudah mati secara hakikat gitu. Jadi akhirat itu sekarang. Jadi kita ditunjuki jalan yang lurus gitu. Seperti itu. Jadi pada intinya iman itu harus ditanamkan ya. Ya memang ayatnya begitu, Ya. mau gimana lagi? Betul. Apa mau tafsir silahkan gitu kan. Setiap orang boleh mentafsirkan, tapi kita harus tahu bahwa orang-orang itu tidak akan bisa menyentuh Al-Quran kecuali hati orang yang disucikan, kecuali roh yang disucikan. Pernah gak disucikan rohnya? Gitu kan. Oke, tazkiyatun nafs dengan cara itikaf di masjid dan apa sebagainya. Ya silahkan. Cuman kalau kita gak ada pembimbing, gak ada metodenya, itu malah bisa jadi gila. Terus aja wirid. Ujung-ujungnya kasap seperti apa, punya kemampuan apa, agak ke situ larinya. Betul. Gitu. Jadi untuk mendengar kajian seperti ini perlu pemikiran yang kritis ya. Ya, kalau kita berpikir sebatas
ya Dogmatis. dogmatis, ya nggak akan ngerti-ngerti gitu. Iya betul. Jadi di sini memang agama untuk orang berakal. Ya nggak usah kita percaya secara dogmatis. Nggak Tuh. usah takut. Kita harus membuka pandangan kita, pemikiran kita tuh dibuka sampai kita mencari kebenaran tersendiri gitu kan. Oh ini, kita cari informasi lagi. Oh ada bantahan dari sini. Oh mana yang paling logis? Ternyata saling klaim itu percuma. Ini saya yang paling benar, ini saya yang paling benar. Gak taunya gak ada yang masuk akal semuanya. Padahal al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ilmiah itu kan logis gitu. Masuk akal gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain, silahkan. Baik, mungkin untuk tentang iman sudah detail dijelaskan sama Pak Teja. Saya mencoba untuk membahas tentang takwa ya. Dalam persepsi syariat, sering kita dengar di salat Jumat, imam atau khotib biasanya suka sebelum ceramah gitu suka membacakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah takwamu gitu kan. Nah sebenarnya takwa itu tingkatan atau makom seseorang, bukan sekedar menjalankan sebatas syariat saja. Nah itu takwa itu tingkatan makom seseorang. Jadi di mana kita mau meningkatkan ketakwaan, apalagi kita tidak tahu kita menjalankan perintah siapa gitu supaya naik makom itu kan. Dalam syariat artinya kan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah yang jelas perintah siapa, larangan siapa, Allah katanya kan. Tapi kan ketika ditanya kan tidak tahu yang mana Allah yang kalian sembah itu. Kebanyakan syariat seperti itu pemahamannya. Nah takwa itu jadi bukan cuma menjalankan syariatnya saja, tapi tingkat kesadaran seseorang makomnya di mana itu, tingkat makom takwanya. Tingkatkan itu yang jelas kan harus ditingkatkan ya. Bagaimana cara meningkatkannya? Oh, sebatas apa? Ya, kalau cuma sebatas syariat ya anak kecil juga bisa lah. Jadi sebelum kita bertakwa, kita harus belajar dulu mengenal Allahnya dulu ya. Betul. Siapa yang memerintahkannya? Nah, sementara kan mereka tidak tahu mana Allah yang disembah. Betul kan? Nah, sekarang takwa itu seseorang itu menaikkan kesadaran awal-awalnya ya, dari kesadaran akal, kesadaran ke kesadaran ruh. Itu baru tingkat pertama itu naik itu makom takwa yang pertama itu. Nah naik lagi ada 7 lapis langit, kata Nabi kan dikiaskan 7 lapis langit itu kan. Nah itu bagi yang maksud takwa itu prosesnya itu meningkat. Nah itu kesadaran kita yang meningkat dari kesadaran ruh, kesadaran akal ke kesadaran ruh. Bukan sebatas menjalankan syariat saja, itu anak kecil juga bisa. Sehingga lama-lama ruhnya jadi dominan ya. Iya, itu yang mengontrol diri kita nanti ruh, bukan lagi akal. Nah harusnya untuk meningkatkan takwa itu awal-awalnya ya aktivasi rohani dulu. Baru itu ada prosesnya di situ. Dibuka portal dulu gitu ya. Untuk meningkatkan kesadaran makom takwa itu ya tadi awalnya harus beat dulu itu. Harus iman dulu. Baru ada proses di situ disebut tadi tepatnya tazkiyatun nafs. Itu prosesnya bukan sembarangan itu. Proses tazkiyatun nafs itu seperti baju kotor mau masuk ke dalam lemari. Sakitnya minta ampun. Dicuci dulu ya. Ya, itu proses tazkiyatun nafs. Nah, itu baru ketakwaan kita bisa meningkat itu. Naik. Nah, mungkin cukup itu dulu dari saya, mungkin yang lain menambahkan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan mencoba ya judul yang kita angkat itu apa itu iman dan takwa. Betul ya Pak? Sepengetahuan saya dulu gitu kan,
Kalau arti daripada syariat iman itu kan yakin ya, kita percaya. Dan takwa itu melakukan ritual yang khusus, dinamakan takwa. Tapi ketika kita belajar ke tarekat atau hakikat, iman itu adalah sholatnya orang mi'raj. Artinya orang tersebut melakukan sholat akan mendapatkan dimensi yang naik. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad itu mendapatkan mi'raj, artinya naik. Kalau di jalan Shirathul Mustaqim itu kan ada tujuh lapis ya. Jadi naik secara bertahap. Nah kemudian kalau takwa itu sholatnya orang yang sudah berkekalan dengan Allah. Itu bagaimana? Nah itu sholat tersebut melalui proses-proses yang ada metodologinya, dilakukan secara tekun, secara bakti kepada gurunya, mengikuti anjuran-anjuran gurunya, menjalankan ritualnya. Nah, itu nanti akan mendapatkan berkekalan dengan yang Maha Kuasa. Mungkin itu aja pengetahuan saya mengenai iman dan takwa ya. Nantinya mungkin dari Pak Tuan Syekh Sumana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dari tadi udah agak ada bayangan gitu. Saya mau menambahkan sedikit aja tentang iman dan takwa. Saya mau mengutip di Quran Mushaf surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa ada cerita orang-orang Arab Badu yang mendatangi Rasulullah meminta konfirmasi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kami telah beriman." Kemudian Rasulullah menjawab, "Belum, kamu belum beriman. Kamu baru berserah diri. Iman belum masuk ke dalam hatimu." Belum dimasukkan. Jadi urutannya mungkin begini. Ada kata berserah diri dulu, baru dikatakan iman. Nah, berserah diri pada siapa? Dijelaskan di surat An-Nisa ayat 59, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Berarti ada seseorang sebagai pemimpin yang dikuasakan di antara kita. Mungkin dahulu para rasul dan waris-warisnya sampai sekarang. Nah, itu yang dikuasakan di antara kita itu. Jadi urutannya berislam dulu, tapi bukan berislam berserah diri, tapi bukan Islam yang syariat itu ya. Jadi berserah diri itu siapa aja. Mau orang Kristen, Katolik, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, asal berserah diri kepada pemimpin itu dikatakan Islam. Jadi bukan Islam syariat itu, Islam itu berserah diri kepada pemimpin yang dikuasakan. Nah, kemudian tahapannya iman. Baru setelah ketemu seorang pemimpin itu, kita dibaiat, ditanamkan nur, iman dan kitab, baru kita dikatakan iman. Nah, tentang masalah takwa, di syariat dijelaskan kan, takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Benar itu, tapi perintah siapa, larangan siapa kan belum jelas. Nah, kalau di sini setelah kita mendapat baiat, kita punya pemimpin, kemudian diperintahkan oleh pemimpin kita itu, dan jelas metodologinya, yaitu yang tadi dibilang Pak Teja, diajari teknik zikir, suluk, holwat, kemudian berbakti, berabdi. Nah, proses itulah yang dikatakan takwa. Kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan pemimpin kita itu. Nah, baru dikatakan iman dan takwa. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin ada yang menambahkan. Ya, Pak. Oke lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pada siang ini kita akan membahas topik mengenai iman dan takwa gitu Pak. Seperti rekan-rekan saya tadi sudah diterangkan bahwa iman itu ditanamkan. Jadi iman bukan hanya keyakinan. Bahkan orang Baduy yang sudah ketemu Rasulullah tadi, dia berbicara, saya sudah beriman. Tetapi Rasulullah berkata bahwa kamu belum beriman. Jadi iman itu sepakat semuanya kan, bahwa iman itu ditanamkan gitu. Yang ditanamkan itu ruh iman, ruh kitab, nur iman, nur kitab gitu. Nur iman artinya kita ada di ranah kodimnya itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu kalau kita tidak ditanamkan alat pembaca untuk bisa kita tahu akan Allah dan akan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab kodim, gitu, kita tidak akan bisa membaca itu gitu. Kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab kodim gitu. Tidak akan kalau misalkan nur iman itu tidak ditanamkan kepada orang tersebut gitu. Jadi iman itu sebetulnya hakul yakin lah gitu. Kita bisa praktek hakul yakin. Orang yang sudah bisa praktek hakul yakin itu orang yang sudah ditanamkan nur iman gitu. Satu lagi mengenai takwa ya. Itu di dalam Al-Quran tadi kan disebutkan sama rekan saya bahwa tingkatkanlah takwamu, berarti takwa itu bertingkat-tingkat gitu. Mulai dari kita mengingat makomnya gitu ya. As-salatul zikri kan, itu mengingat tuh. Dari terus beserta. Nah, makom takwa itu makomnya berkekalan gitu. Jadi kita sudah bisa berkekalan dengan frekuensi dan gelombang Tuhan gitu. Sudah tidak terpisah lagi. Nah, baru kita disebut orang yang bertakwa gitu. Orang yang sudah hijrah gitu. Dari kesadaran dunia masuk ke kesadaran ketuhanan dan bersatu gitu. Tentu melalui proses ya yang tadi ada rukun syarat, jalan, teknik dan caranya, metodologinya itu metodologi yang ada ya yang waris melalui bimbingan guru rohani yang tersambung bertali wasilah. Ya itu mungkin uraian dari saya. Mungkin teman saya yang lain ada yang mau menambahkan lagi. Iya nggak apa-apa. Iya. Bentar ada campur jeung Sunda, Pak. Iya nggak apa-apa. Kita Jabar ya, Pak. Dari bahasa India sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di pasukan Surau Sumedang. Kita tadi saya menyambungkan dari Pak Iwan tadi, Pak Iwan menambahkan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Silakan sampai ke unek-uneknya. Unek-unek. Jadi iman itu percaya tadi hakul yakin kan? Iya. Hakul yakin. Berarti hakul yakin bukan bukan ainul yakin, hakul yakin. Jadi percaya teh ku ayana. Iya. Paintenya ku aya. Tah hukumna aya painten karaba katingali Iya. karasa Iya. eta hukum aya nya Pak. Iya. Jadi iman teh lah seperti itu mungkin gitunya. Nah, mudah-mudahan ya orang keluar dari pendapat ini itu pasti tidak sama. Mudah-mudahan tidak sama itu sing
menjadi satu kesatuan gitu. Seperti motor oke pan dino aya pentil, aya karburator, aya ban, jadi hiji gitu. Mudah-mudahan orang dina eta bisa hiji gitu. Amin. Cuman menambahkan itu aja Pak Iwan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oki, ini sudah bergetar Pak Oki ini. Udah ngajong-ngajong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih baru tidak dari awal gitu ya di pertemuan kali ini di tengah. Tadi sih saya udah nulis gitu bahwa banyak gitu ya yang datang gitu. Cuman mungkin karena di sini saya mengikuti alur di sini, tadi saya ingin menambahkan sedikit tentang iman dan takwa, petunjuk, guru mursyid dan apa ya gitu. Nah, karena di sini kami semua sedang mencari petunjuk. Nah, petunjuk itu kan pasti harus ada yang menunjukkan. Nah, iman sendiri itu misalnya nih, semua orang bisa aja mengklaim bahwa saya sudah beriman atau siapapun merasa sudah beriman. Tetapi sudah dijelaskan tadi yang disampaikan sama Kang Sumpena gitu. Kalau tidak ada yang menunjukkan kamu belum beriman atau sudah beriman, itu kamu nggak akan pernah tahu. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah beriman atau belum, yang menunjukkan itu siapa? Ya guru pembimbing itu. Nah, begitupun tentang takwa. Dimanapun kita berada ataupun misalkan gitu, bisa saja kita sudah mengaku-ngaku bertakwa dan sebagainya gitu. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan gitu, itu kita nggak akan tahu apalagi tingkatan-tingkatannya. Mungkin seperti itu yang tambahan dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpet aja. Wiraya Jukut ya. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan banyak ya. Jangan sedikit. Sedikit wae. Banyak. Mengenai tema hari ini yaitu iman dan takwa. Itu udah jelas ya. Udah tertulis di dalam Quran Mushaf maupun hadis. Di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 di situ dijelaskan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus ada hadis yang menerangkan inna akramakum indallah atqakum. Itu udah jelas. Jadi takwa itu kan tadi berlapis-lapis ya. Berarti di keterangan tersebut yang lebih mulia di sisi Allah itu yang lebih takwa. Berarti takwa yang lebih tinggi ya. Dan untuk mencapai takwa itu harus diawali dengan keimanan. Keimanan tadi udah dijelaskan, iman itu bukan sekadar percaya atau apa gitu, akuan ala kadar yakin gitu, bukan. Iman itu udah jelas tadi dijelaskan sama saudara saya. Iman itu dimasukkan ya sesuai Al-Hujurat ayat 14 tadi. Terus di surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim. Di luaran kan semua mufasir, ahli tafsir yang nggak tahu barangnya gitu. Cuma menafsirkan kan sesuatu yang tidak tahu barangnya pasti menafsirkan gitu. Ya bingung. Jadinya kumaha? Jadinya kumaha? Alif Lam Mim teh naon gitu. Jujur saya sekian tahun gitu di pondok pesantren tidak tahu mana Alif Lam Mim tersebut. Iya. Nah, alhamdulillah bersyukur saya setelah masuk ke sekolah ini tahu mana Alif Lam Mim, dan bukan cuman tahu doang gitu, cara prakteknya gitu. Alif Lam Mim itu, alif adalah nur Allah, lam nur Jibril,
Mim Nur Muhammad. Nah, disitulah sistem wasilah. Karena beragama tanpa sistem wasilah itu tidak disebutkan beragama, betul gak? Akan sia-sia agamanya. Nah, sistem wasilah itu untuk kita mengisi keimanan tersebut. Karena iman itu diturunkan ya, diturunkan atau ditanamkan atau dimasukkan ya dari Allah sendiri melalui nur malaikat Jibril atau Roh Kudus turun ke dunia sebagai utusannya atau waliya mursida atau rasulun min anfusikum atau uli amri minkum atau guru jahir yang dibaliknya adalah guru rohani. Beliaulah yang menurunkan keimanan ke dalam hati kita, memasukkan ke dalam hati kita saat bayat itu, betul gak? Nah, setelah ditanamkan iman, kita beradaptasi di dalam tarekat ini, metodologinya, sistemnya, syarat rukunnya udah jelas, baru kita bisa meningkat kepada tingkat makom takwa tersebut. Terus berjuang, berabdi, berbakti di jalannya. Sesuai surat Al-Maidah 35 itu, wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi, berjuang, berjihad di jalannya, la'alakum tuflihun, agar kamu bisa beruntung atau menang. Nah, tingkat kemenangan itulah yang disebut puncak takwa gitu. Sesuai dengan keterangan tadi, inna akramakum indaullah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Baik, segitu aja dari kami. Terima kasih. Dan bapak-bapak sadayana alif lam mim. Alif lam mim sebelum saya masuk ke sini, alif lam mim atau alif lam ro, saya hanya tahu teh hanya Allah yang tahu. Benar Pak. Hanya Allah yang tahu. Kanggo naon atuh difirmankeun ari hanya Allah yang tahu mah. Ayeuna nya naon teh Diturunkan ayat. ayeuna kieu Pak, rambu-rambu lalu lintas. Kanggo naon? Hanya polisi yang tahu. Ya. Kanggo naon? Tah ieu ge abdi teh tanda tanya alif lam mim teh kakara apal ayeuna. Alhamdulillah atuh nuhun. Selamat. Mantap. Sehingga ketemu dari kitab bulan tapi gitu. kita biar tidak ada Tadi nyambung karena tadi Pak Oki teh tadi itu udah ditunjukkan ke jalan yang lurus, tapi kalau tidak dijalankan metodologinya anger kita teh maju-maju gitu banyak gitu keneh we tahap di oge. Jadi orang teh kudu bisa nu tadi diceritakan ke Pak Aden ngarabit atau non ikilah intina mah aduh rada hese euy. Iya. Serius tenang. Sok sana tenang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Enak ya Pak ya. Urang di dia enak 9 orang. 9 orang. Nu kabeh ieu sok ngararokok kabeh. Sok ngarokok ya kabeh. Iwal teh abdi nu tara. Sok abdi oge. Abdi dia anggapna sok ya. Ulahan dia tanah. Ibarat kieu ya atuh lah. Mali beja-beja kasih Bu. Sok atuh senget. 8 orang, jumlah ieu 8 orang kabeh sok ngarokok. Tapi anu gaduh rokok Samsu sabra bungkus pateja. Yo kabeh sok ngarokok ya. Tapi anu sabra orang anu 8 orang ieu tara ngarokok. Tara ngarokok sadayana. Lain sok ngarokok ngan teu garaduheun. Ngan anu gaduheun pateja hungkul jalira. Orang kaya Tah, apa nyandunya? kumaha carana? Ya sok ngarokok ya sadayana kabeh.
kumaha carana pateja supaya masihan ka urang-urang. Kayak kepanggih ya. Tah kumaha abdi Nya kudu wau heula, mayo jujuk mere abdi mah teu wau. Kudu meh kudu ngoloh heula ka abdi, Itu di bageran. kudu di bageran. Tapi mun geus wau mah geus kalau mah abdi geus teu kudu diolah deui, ya abdi langsung we mere. tuh gitu. Jadi kita harus merapat ke pateja. Halus bisa beli hatena pateja. Nya jadi pateja teh pan lagi geuningan teu kudu dipenta deui. Oh, lo pasar. Tah painten seperti itu. Urang boga guru tuduh. Urang teh kudu merapat ka anjeunna, kudu bisa melihatna rahmat jeung eta teh painten turun. Wah, luar biasa. Benar, analogina mantap. Sebenarnya Eusi tah, eusi. nah kitu painten Pak. Beres. Paham? Jelas tuh. Oke, sadei bidaya. Ade. Pak Ada kakak eureun ngerokok. Mungkin menambahkan sedikit ya, itu apa tentang takwa itu. Ada satu hadis atau dalil, janganlah engkau mati sebelum mencapai makom Ibrahim. Nah itu tingkat kesadaran makom Ibrahim itu kan langit ketujuh itu ya. Nah, baru itu disebut Islam itu di situ. Yang lebih tinggi lagi ada arwahul muqaddasah, kamil mukamil, itu yang paling tinggi makom takwanya itu udah berkekalan itu dengan yang maha kuasa. Jadi sekali lagi takwa itu tingkat kesadaran seseorang, makomnya kesadaran seseorang, bukan kesadaran akal lagi, tapi kesadaran dimensinya yang di atas akal, kesadaran ruhani. Ya mungkin itu aja dulu ya saya tambahkan. Silakan. Sedikit saja. Ayo, patang aya deui tah apa tah. Mah main colok ieu mah. Nyambung nah, kaitan dengan langit ketujuh banyak langit ketujuh abdi waktu saya sano tadi teh di pesantren mana Bentor perhatikan dina non dina tayangan siaran langsung bahwa langit ketujuh teh ambang ketujuh teh batasna teh dari ini ke sini dina di atas kesadaran gitu nah datanya waktu cerita nih abdi teh aduh hoyong eta non bekasna ya aya dah abdi teh hoyong eta gitu Pak. Jadi nu mana ieu teh langit ketujuh nu dibahas teh nu mana gitu. Lantaran ayeuna poe 7. Ayeuna Al-Fatihah anu ayat surat pembuka 7 ayat. Tah terus lamun ka haji nu dicaritakeun teh 7 melempar jumroh 7 kali. Aya naon dibalik angka 7 eta? Tah nepikeun ka ayeuna teh masih tanda tanya dinu langit ke-7. Gitu dinu langit ke-7 teh. Nah, ieu ke atas atau langit itu? Nu di eta teh Pak abdi tacan Langit fisik atau langit ruh? tah eta nu dibahas lantaran dinu ieu ke atas barangna ya 7. Aina panon 2 hidung 2 celi 2 jumlah 7. Ya. Kalau diri lupa. 7 mata anu 17 rakaat teh oh abdi kayak mutanana 17 rakaat sehari samalam teh oh ieu jumlah 10 ditambah ieu oh sehari samalam ceuk syariat 17 rakaat oh 17 rakaat teh nu ieu ayeuna panon barang baru karena kena ruksak ceuli sami baru tapi panon jeung tingalina eta painten gaib gaib ayeuna hidung angseuna gaib carios gaib sorana tah abdi teh
ieu teh nu dibahas teh langit nu ieu atau langit nu itu gitu nu 7 lapis teh tah duikeun ka ayeuna teh masih keneh jadi pertanyaan gitu unek-unek keneh tah mudah-mudahan di salapan orang ieu aya anu biasa ngayekeun gitu Pak menjelaskan gitu tanya. Ayo, aja ya, Lamun ieu mah lamun ieu mah nya ngalamun. Lamun disebut ngalamun gitu kan bebas. Lamun cek abi bahwa langit ka-7 eta teh hanya kiasan hungkul. Tapi si nama eta teh tingkat kasadaran. Aya berarti tingkat pan cek gurunya kita itu terus berabdi berbakti sampai kita mi'raj. Tak aya tungtungna eta teh. Tungtungna teh nyata tingkat kesadaran tertinggi gitu kan. Langit ka-7 ibarat nama gitu. Teuing naon aya mun urang nincak ngalaman berisi nincak di tingkat kesadaran paling tinggi teh teuing naon. Pastina ya. Lamun urang di tingkat kesadaran yang lebih tinggi, sikap urang terhadap sesuatu akan berbeda. Contoh, misalkan budak leutik ningali cacing, reuas gogorowokan, aya cacing. Urang geus kolot, da tingkat kesadaran orang lebih tinggi, da cacing mah dipacok oge moal paeh ku dipacok ku cacing mah. Jadi orang biasa wae, teu gusar urang ku ayana cacing. Beda jeung budak leutik, ningali cacing jejeretean. Sabab kesadaran orang lebih tinggi, eta mah tong dianggap lain naon. Lila kalilaan gitu. Ningali jelema aya pika amakeun oge sadar bahwa jelema eta teh lain jelemanan sabenerna sifatna kaasupan gelombang setan misalkan. Nah geuninganna disangharepkeun ka urang keur nguji urang, apakah urang nincak sadar teu kadinya. Tah rek diajak kelut dibarengkeun wae gitu, didarkeun wae tah siga kitu. Diedankeun wae gitu, tah dicolok panonna. Mucek Pak Abul mah colok panonna teu ngarti gitu. Berarti kan santeuna ieu nya, urang di dieu beradaptasi di dieu, urang teh menang kesadaran anu teu disadari ku batur. Contohna we lah. Saya pribadi pernah ngadenge aya nado ngaji Al-Qur'an di masjid. Ngaji Al-Qur'an di masjid teh diartikeun diterjemahkeun jeung artina. Pas saya ngadenge lain kadinya gubrakna. Maksudna ayat eta teh lain kadinya. Tapi nya abi teh bisa kukumaha, tapi abi hanya bisa bersyukur, hatur nuhun abi diberi kesadaran ieu. Ternyata untuk mendapat menyentuh Al-Qur'an itu teh benar harus ditanamkan nur iman dan nur Quran terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menyentuh roh Quran itu sendiri. Nah didinya ya tingkatan-tingkatan kesadaran. Makanya naon jadi pandangan orang jeung pandangan guru kadang beda. Cek urang teu asup akal, aya cek guru mah geus gawean teu asup akal ge ya udah. Manya kudu ngangkut toma kanang can aya coba. Kan gitu. Geus tangan hikmahna sok berangkat. Cokot toma bingung dibawa ka dire kumaha tutur nama ieu jadi teh buru-buru apura-apuraan kan gitu. Jadi ngawujud kanang doma teh coba lamun misalkan nunungan ieu doma teu boga can aya kanang teu beres oge. Gitu mungkin ari pandangan abi mah ngabahas langit ka-7 mah gitu jauheun mah ka itulah. Coba nu lain pilih. Nya sajaka aya naon dinu angka 7 eta. Apa? Ka Abul sama Ieu paye. Pertanyaan dari Pak Tatang itu ada apa di balik angka 7 dan di balik langit ke-7 di dalam lapisan-lapisan yang ada di alam ruhani itu. Jadi langit ke-7 itu diumpamakan adalah di sana tuh Sidratul Muntaha, yang dimana di Sidratul Muntaha tuh ada pohon-pohon pengetahuan. Nah itu kias sebetulnya mah. Setelah kita di Sidratul Muntaha, kita akan tahu, kita akan kata-kata itu tadi, kita kalau udah tahu itu kita akan sadar larinya ke nama tualu pasama wajulo itu, ke nama tualu pasama wajulo. Jadi kita di sana sudah sadar bahwa kata Tatang itu tadi tingali jeung tinggalna, pangangse jeung angseuna, kita udah sadar di situ gitu, bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tidak ada baik buruk, benar salah, apapun itu udah mulai kita di langit ke-7, di angka 7 itu gitu. Nah gitu ada Sidratul Muntaha itu, pohon pengetahuan buat kita berkesadaran yang kesadaran ilahiyah yang paling tinggi.
menurut saya itu gitu. Karena dari temannya apalna lain. orang ayeuna teh karena teori kabeh ge Ya. Tuhan, semuanya Tuhan. Karena paham, Ya. tapi sebenarnya can sadar. Betul, Sadar betul. bahwa ieu Allah teh. Emang geus paham mah geus bahwa ieu teh Allah udah kabehan anu gitu Allah naon segala. Tapi nih caka sadar ya teh Iya, gitu. betul. Cobi lanjut Pak Jaka. Ya mungkin kias aja itu peratang ya, langit ketujuh itu. Langit, bumi, jasmani, rohani. Jadi langit itu akhirat sebenarnya. Sedangkan di angka 7 itu ya puncak sidratul muntaha, sedangkan ilahi gitu. Mungkin kita juga semua yang di sini kena, tapi nggak kayak guru kita kan udah berkekalan. Kita kan naik turun gitu. Mungkin kalau beserta guru kita di kesadaran itu, tapi kan kita mah balik lagi ke dimensi turun lagi, jadi naik turun. Kalau guru kan udah berkekalan mungkin gitu. Sekian, terima kasih. Jadi namanya sedikit. Pernah guru kita pernah bilang di puncak kesadaran itu seperti kata Pak Iwan tadi ada kiasnya pohon Sidratul Muntaha ya, pohon pengetahuan yang tiap cabangnya itu pengetahuan semua. Nah begitu seseorang udah sampai tingkat itu, guru dulu pernah bilang yang saya lihat itu kalau dunia di sini semuanya rumus. Iya menjadi rumus pengetahuan gitu. Ningali gigi teh paratang jadi sadayana teh rumus gelombang teh tek. Makanya guru kita kan tidak pakai ini. gitu lah. Entah pernah rumus kalau rumus naon teh kita apa. Da can nepi ka dinya kan urang mah. Nah, baru guru kita gitu yang sudah sampai sana mungkin itu. Ya, jadi ayeuna mah intina daripada orang ayeuna mencoba mentafsir, mending orang mencoba untuk praktek saja naik kesadaran. Ternyata geus naik mah. Oh iya pertanyaan orang kamari. Iya. Oh iya maksudnya teh gubrakna teh kadinya. Aku yakin. Jadi nih cakakul yakin. Misalkan tadi Pak Tatang ngadang Nur Iman non Nur Malak Nur Allah Nur Malaikat Jibril Nur Muhammad gubrakna teh kadinya teh. Ari geus urang ngalaman mah pas disebutkeun itu teh heuh eta kadinya gitu. Gubrakna teh kadinya arahna teh nah teu apal teh ku karenanya urang pan ari geus praktek mah pas begitu aya teh connect gitu nyambung. Ya aya materi kahubungkeun gitu di kepala teh gitu. Jadi aya akal aksen. Makanya ayeuna mah guru ge cek guru ge kalau gak paham gak apa-apa, yang penting praktek saja. Praktek ternyata Itu juga dipahamkan. Geus paham tuh jadi sadar gitu. Oh iya makanya cek guru ge di dia mah kayak loba. Oh cenah. Oh deui gitu. Jadi yang mereka mau praktek pengetahuan, tapi pengetahuannya dibalik hikmah. Iya. Boleh Pak Tatang yang lain. Ada lagi Pak Tatang, sok Pak Tatang keluar aja. Nggak apa-apa, bebas. Kalau masih ada. Bang Reni, eta misi aang. Oke, berarti segitu heula nya. Ya. Tunggu video kami selanjutnya, gak akan lama kita akan buat lagi. Ya udah, ditutup, nanti dicolok matanya. Baik, terima kasih. Cukup seru perbincangan di video kali ini. Mungkin bisa menjadi referensi bagi saudara-saudara semua yang menyimak. Paham gak paham ya? Paham gak paham ya itu kembali kepada dirinya masing-masing ya. Dan semua atas karena hendak syafaat dan ridhonya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah ilahi anta maksudi wa ridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.